Hadirin sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang pelajaran dari Gaza, yaitu pelajaran untuk selalu berjuang, selalu beradab, dan selalu bersyukur. Begitu pula bagaimana dari perjuangan keberadaban ini dan kebersyukuran ini itu menjadikan kita seorang muslim yang produktif. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana kita sumbangsi atau bagaimana kita membantu teman-teman kita di Palestina, sederhananya jadilah seorang muslim yang baik, jadilah seorang muslim yang taat, jadilah seorang muslim yang menjalankan nilai-nilai Islam sepenuhnya. Nanti akan kami sampaikan apa, bagaimana, dan kenapa itu perbedaan antara Yahudi dan Islam, sehingga perbedaan inilah yang bisa menentukan sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan keyakinan, perbedaan akidah, perbedaan pikiran itu akan berpengaruh kepada perbedaan perilaku, respon, dan bagaimana kita menindaklanjuti segala fenomena realitas yang ada di sekeliling kita. Hari ini masih belum ada kabar tentang gencatan senjata yang seharusnya dilaksanakan lebih lama. Orang Yahudi itu terkenal dengan sikapnya yang selalu melanggar janji. Ya, ini gencatan senjata telah dilanggar, yang seharusnya mereka ini memberikan kesempatan agar bantuan masuk ke dalam Gaza melalui Rafah, itu mereka blokade lagi. Mereka kemarin telah mengirimkan jutaan misil, ratusan misil, dan membunuh banyak anak-anak kecil yang notabene itu bukan pejuang perlawanan. Beberapa hari yang lalu, bahkan di saat kita ngobrol ini, mereka ada yang telah wafat dalam keadaan tidak sahur dan tidak puasa. Tidak sahur, tidak puasa, tidak berbuka, dan mereka menjadi target sasaran serangan-serangan yang nauzubillah min dzalik itu sangat brutal dan sangat mengenaskan. Nauzubillah min dzalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita lihat hari ini, bangsa Israel itu, negara Israel yang mana telah diceritakan banyak di dalam Al-Quran, sikap-sikap mereka yang selalu membangkang, selalu melanggar janji, selalu mengintimidasi, dan juga menganggap remeh, merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Pada awalnya mereka benar, ya, mereka adalah umatnya Nabi Musa yang mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari berbagai penyimpangan mereka ini menjadi manusia yang terlaknat, kaum yang terlaknat. Nah, secara historis dijelaskan banyak tentang sikap-sikap kaum Yahudi yang menyeleweng. Dan secara politis kita lihat mereka terbentuk ya dalam satu eksistensi negara, yaitu negara Israel yang hari ini kita lihat. Di sini ada beberapa fakta yang mungkin saya bisa tampilkan ya. Beberapa kasus itu yang meninggal bukan saja laki-laki, bahkan banyak perempuan, kemudian banyak anak kecil, kemudian ratusan ribu bahkan belasan ribu orang yang telah displace, telah berpindah tempat dari yang seharusnya mereka tinggal di selatan pindah ke utara. Pas mereka pindah ke utara, mereka ke utaranya utara. Pas mereka ke selatan, ke selatannya selatan, karena yang selatan itu sendiri sudah banyak pemboman, banyak penargetan. Saat mereka di Gaza Tengah, ya, di city, kan ada Khan Yunis, ada di sini Rafah di bawah. Kalau ke sana Mesir, kalau di atas ini ada Khan Yunis, ada Beit Hanun. Itu mereka ke selatannya lagi. Jadi yang seharusnya mereka pindah ke tengah, mereka tidak ke tengah, malah lebih ke selatannya selatan. Gitu. Jadi ada sebuah fenomena yang kalau kita lihat di sini, fenomena of resilience, ketahanan, endurance. Ketahanan mereka itu sangat tangguh dan sangat besar dalam menghadapi berbagai macam ujian.
Makanya ketika ditanyakan judul apa yang paling bagus, ya saya bilang pelajaran aja. Dari apa yang kita bisa lihat dari fenomena di Gaza. Pelajarannya apa? Yang pertama tadi itu resilience, ketangguhan, endurance, ketahanan. Ya. Bagaimana ketahanan mereka ini itu menginspirasi kita. Bagaimana ketangguhan, ketahanan mereka ini itu bisa membuat kita muslim di belahan umat yang lain, belahan dunia yang lain itu mendapatkan inspirasi. Hari ini hari Selasa kemarin kami sempat berbuka puasa dengan Bapak Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia yang Masya Allah beliau cukup vokal dalam mengadvokasikan kemerdekaan Palestina. Ada satu hal yang beliau sampaikan terkait dengan Palestina ini. Dari banyak hal yang beliau sampaikan, satu hal yang beliau sempat kami catat dan ingat sampai hari ini, yaitu apa? Palestina adalah satu-satunya isu yang menyatukan umat Islam seluruh dunia tanpa sekat-sekat negara, tanpa sekat-sekat batasan-batasan geografis. Karena kan sekarang kita ada yang namanya Global South, negara global yang sebelah selatan, Asia, Afrika, ada juga Global North, Eropa dan USA. Masalah ini, qadiyah al-Palestiniyah, ini tidak hanya terbatas pada satu daerah atau lokasi di situ saja, melainkan al-qadiyah al-muslimah al-'amah al-wahidah, ya, satu-satunya permasalahan yang menjatuhkan umat Islam yang terlepas dari batas-batas geografis, batas-batas negara politik, batas-batas daerah-daerah wilayah tertentu. Ya. Di sini banyak ditanya ya, 31% itu anak-anak. Berarti 31%-nya itu dari 2 juta penduduk itu sekitar 15.613 anak telah wafat, telah dibunuh. Ya. Kemudian ada 17% itu perempuan, 8.304 wanita, yang mana mereka mengalami sudah diserang bertubi-tubi, tidak mendapatkan akses yang layak untuk sanitasi dan berbagai kebutuhan keperempuanan lainnya. Dan yang ketiga ada 44%, itu sekitar 22.000 sekian yang telah meninggal. Jadi bayangkan dari sekian data-data ini betapa kekejaman bangsa Israel itu sangat destruktif sekali. Dan jangan sampai hari ini kita menutup mata atau bahkan tidak peduli dengan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lihat Palestina, itu kita lihat banyak ketangguhannya. Salah satunya ini video ini. Sebentar. Kalau mereka katakan mereka cuma ingin hidup, mereka cuma ingin menjadi seorang manusia yang normal, mereka cuma ingin menjadi seorang muslim yang baik. Tapi bagi orang Israel itu, mereka punya satu pemahaman, yaitu selain daripada mereka itu adalah kalam. Kemarin sama yang ahli bahasa Ibrani beliau bilang ada satu pemahaman sederhana dalam kitabnya itu selain bangsa mereka itu adalah bangsa yang bisa, boleh dan diperbolehkan untuk dihanguskan. Nah, ini adalah pemahaman yang sungguh destruktif sekali dari pemahaman as-Sahiyuniyah. Jadi Zionism itu sangat berbahaya sekali di kitab-kitabnya, di pemahaman-pemahamannya, bahkan mereka punya rabbi, kalau bahasa Indonesia itu rabbi, pendetanya itu bahkan menganjurkan untuk gak apa-apa untuk menghanguskan, meniadakan, mengeliminasikan siapapun selain bangsa Yahudi itu sendiri. Bangsa Yahudi yang Zionis, bukan bangsa Yahudi yang benar. Kalau bangsa Yahudi yang benar dulu di zaman Nabi Musa. Ini ada
seorang ayah yang dia tidak mampu untuk menahan tangisannya ketika kehilangan anaknya. Jadi kemarin sempat viral juga itu, belum sempat sahur, belum sempat berbuka, bahkan tidak tahu dia puasa apa tidak, dan dia mendapatkan anugerah syahid. Di sana itu syahid sudah sebagai anugerah, makanya ada istilah dari pasukan perlawanan itu nasrun aw istishhad. Lah kalau nggak ditolong sama Allah ya syahid. Nah ini termasuk fenomena-fenomena yang kalau kita telusuri di dalam, ada katastrofe, ada sebuah bencana yang sangat besar yang mana menggambarkan bagaimana umat Islam hari ini itu mendapatkan sebuah musibah, yaitu penjajahan, ya, al-ihtilal tahta as-Sahyuni, di bawah penjajahan Zionisme. Ya. Dari fenomena-fenomena barusan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang Islam ini, apalagi yang tinggal di Indonesia, ini patut untuk bersyukur, patut untuk selalu mengekspresikan kesyukuran kita dalam berbagai macam hal positif. Tentunya dalam kegiatan kita pasti mendapatkan banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan, tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi menarik kalau kita melihat di sini sikapnya bangsa Israel.